Shalom kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC yang saya percaya semua dalam keadaan sehat, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan di bulan ini tema kita Agent of Change. Pastikan kita semua menjadi agen-agen perubahan, duta-duta kerajaan surga yang siap membawa harum nama Tuhan di sekolah, di keluarga kita, di semua lingkungan masyarakat kita. Percaya bahwa kita semua menjadi agen-agen perubahan yang sukses di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersemangat hari ini Tuhan. Karena di bulan ini Engkau mengajak setiap kami, Engkau mengajar setiap kami. Untuk kami semua menjadi agen-agen perubahan. Di lingkungan kami, di sekolah kami, di keluarga kami, di masyarakat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengajar kami lebih lagi Tuhan Yesus seperti yang Engkau mau. Kami sungguh-sungguh membawa pujian dan pengagungan penyembahan kami kepada Raja di atas segala Raja. Dan kami juga menyiapkan hati kami, membuka hati kami lebar-lebar untuk benih kebenaran firman-Mu ditabur di dalam kehidupan kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, yang sudah mempersiapkan ibadah online hari ini Tuhan. Kami percaya jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya kami berikan untuk Engkau, Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beribadah bersama keluarga tercinta dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat BMC, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Kita mau lebih lagi bersuka cita. Kita semua percaya bahwa kita telah terima kuasa dari Tuhan untuk menjadi agen-agen perubahannya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Dia telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Ambil bait kudusmu bagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari bersamamu Tuhan.
tujuan. Come on. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan kemanapun kami pergi, dan kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Semuanya katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan untuk mendapatkan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Mari lebih semangat lagi jemaat BMC, katakan kami terima. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, pasti mujizat-Mu berarti. Yang percaya katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Lebih lagi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Mari beri sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya, Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa, sebab karya-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau mengubah hidup kami untuk menjadi terang, untuk menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan
hidupku menggenapi firman. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai setiap langkah kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Ya, shalom kekasih Tuhan, senang sekali tadi kita boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar seri pengajaran tentang bagaimana kita menjadi agen perubahan atau pribadi yang membawa perubahan seperti tema di bulan Juli. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis atas hidup kami. Dan hari ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah dengan orang-orang yang kami kasihi, sekalipun online Tuhan, kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu. Dan sekarang berikan hikmat-Mu, pengurapan-Mu untuk kami boleh belajar bersama-sama dipersiapkan menjadi agen-agen pembawa perubahan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kekasih Tuhan yang siap belajar firman kebenarannya sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan, tema yang Tuhan berikan di bulan ini adalah menjadi agen perubahan. Seperti tema kita di tahun 2020 yaitu impact, bagaimana kehidupan yang membawa dampak. Maka kita dipersiapkan di bulan ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa pengaruh sehingga terjadi perubahan dimanapun kekasih Tuhan ditempatkan. Di minggu yang pertama, saya sudah menyampaikan bagaimana saudara dan saya harus menjadi pengaruh yang baik. Karena kita adalah garam, kita adalah terang. Dan minggu yang lalu, Ibu Gembala sudah menyampaikan pengajaran tentang bagaimana memiliki modal awal menjadi seorang agen perubahan, yaitu identitas. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar seri yang ketiga, yaitu hubungan yang karib dengan Tuhan. Hubungan yang benar dengan Kristus akan membawa perubahan yang mempersiapkan kita menjadi agen-agen perubahan. Kita akan melihat sama-sama bacaan kita dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1-10. Ini tentang Sakius si pemungut cukai. Dikatakan begini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi Sakius ini adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Alkitab menjelaskan, Sakius penasaran dengan sosok pribadi Yesus yang banyak diperbincangkan di kota Yeriko. Orang yang lalu lalang masuk ke kota Yeriko memperbincangkan tentang Yesus yang membawa pengaruh yang baik, sehingga seluruh kota dan setiap orang yang dijumpai Sakius selalu menceritakan tentang sosok pribadi ini. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak untuk memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Wow, luar biasa. Rasa ingin tahunya mendorong dia sampai naik di atas pohon. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, Yesus memberikan tawaran akan menumpang di rumah Sakius. Saya percaya Sakius sangat senang. Kalau andai Yesus hidup pada zaman ini lalu dia berkata, Filipus, aku akan menumpang di rumahmu. Wow, betapa senangnya saya. Saya percaya hati Sakius begitu senang. Ayat 6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Luar biasa. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Diberkati kita yang membaca firman, merenungkan dan mengerti serta melakukannya. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca
kisah ini, Sakius, si pemungut cukai, adalah sebuah kisah yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana seseorang yang memiliki identitas yang buruk. Kenapa saya katakan identitas buruk? Karena semua orang tidak suka dengan Sakius. Identitas Sakius begitu buruk. Sekalipun dia orang kaya, kepala pemungut pajak, saudara, tapi dia punya identitas di masyarakat. Orang menganggap value yang ada pada Sakius begitu buruk. Karena Sakius suka mengambil pajak lebih daripada yang seharusnya. Sehingga orang menyebut dia tamak. Orang menyebut dia orang yang korup. Tetapi kita melihat bagaimana seseorang dengan identitas yang buruk tiba-tiba membawa pengaruh yang luar biasa. Hidupnya tiba-tiba menjadi pribadi yang rendah hati, murah hati, bahkan kemudian menjadi orang yang peduli dengan banyak orang. Dan akhir hidupnya, sejarah Alkitab mencatat, Sakius mendapat nama dari para rasul yaitu Matias. Dan dia menjadi pelayan Tuhan yang akhirnya menggantikan posisi Yudas sebagai murid yang ke-12. Itu sebabnya saudara, merubah seseorang bukanlah hal yang mudah. Saya ulang, merubah seseorang itu bukan hal yang mudah, apalagi merubah orang itu menjadi agen perubahan atau orang yang diubahkan itu menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan. Untuk sampai menjadi pribadi yang membawa perubahan itu perlu proses. Dan proses inilah yang sama-sama kita akan pelajari. Sama halnya seperti pohon yang menghasilkan buah. Bagaimana pohon bisa menghasilkan buah yang manis? Tentu dimulai dengan pemilihan benih yang baik. Ditanam di tanah yang baik, dirawat dengan baik. Saya percaya hasil dari benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Menarik sekali untuk kita belajar bagaimana menjadi agen perubahan. Dan untuk bisa menjadi agen perubahan seperti yang Tuhan mau, saudara dan saya harus siap masuk di dalam sebuah proses. Apa prosesnya? Alkitab mengatakan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, saudara dan saya punya identitas yang sangat-sangat jelas. Seperti Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi bukan kamu harus menjadi garam atau kamu harus menjadi terang, tidak. Identitas kita adalah kamu adalah garam, kamu adalah terang. Nah, bagaimana kita bisa memahami identitas ini, lalu kita benar-benar berfungsi menjadi agen perubahan seperti garam dan terang? Tentu ini semua bisa terjadi kalau saudara dan saya mau masuk di dalam proses yang Tuhan mau, yaitu terhubung atau membangun hubungan yang benar dengan Kristus. Karena hubungan yang benar dengan Kristus pasti hasilnya adalah seseorang akan mengalami yang disebut dengan keserupaan dengan Kristus. Jadi hubungan yang benar dengan Kristus itu akan menghasilkan keserupaan dengan Kristus dalam pikiran, dalam perasaan, dan dalam kehendak. Ketika seseorang membangun hubungan yang benar dengan Kristus, lalu terjadi yang namanya keserupaan dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya yakin orang yang seperti ini akan bisa menjadi agen-agen perubahan yang luar biasa. Seperti yang kita lihat bersama-sama di dalam diri Sakius. Bagaimana setiap orang yang dia jumpai menceritakan tentang Yesus yang membawa perubahan, dan itu membuat dia penasaran. Ya, kalau seandainya Google pada waktu itu sudah ada, saya yakin Sakius tidak perlu lagi cari tahu dari orang-orang atau mendengar orang-orang yang membicarakan tentang Yesus. Cukup dia buka mbah Google, maka terbukalah semua data tentang siapa Kristus.
Tetapi inilah yang menarik, bahwa hubungan yang benar yang dibangun oleh Zakius itu dimulai dengan pengenalan yang benar. Itu sebabnya tidak akan pernah terjadi hubungan yang benar dengan Tuhan yang menghasilkan keserupaan dalam pikiran, perasaan, dan kehendak tanpa didasari oleh pengenalan yang benar. Jadi pengenalan yang benar ini penting. Bagaimana seseorang yang telah menjadi percaya kepada Kristus lalu membawa dirinya mengenal Kristus dengan benar. Di mana pertanyaannya kita ini bisa mengenal Kristus dengan benar? Jawabannya cuma satu, ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya berulang-ulang Yesus selalu ingin supaya saudara dan saya ini mengenal Tuhan dengan benar. Karena hubungan yang benar dengan Kristus akan menjadikan kita mengalami keserupaan dengan Kristus dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Mari kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Bagaimana Paulus menuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk apa kita harus memiliki pikiran dan perasaan? Untuk apa kita harus memiliki kesamaan pikiran dan perasaan seperti Kristus? Supaya kita bisa memahami Yesus yang adalah agen perubahan. Ketika dia datang ke atas muka bumi, Anda bisa lihat, kekasih Tuhan bisa tahu, Yesus datang membawa perubahan, memberi dampak yang luar biasa. Setiap orang yang dijumpai, setiap orang yang berjumpa dengan dia, ngalamin perubahan-perubahan yang luar biasa. Bukan cuma sakit sembuh, bukan cuma mati, dibangkitkan. Tetapi melihat orang-orang yang terhilang, akhirnya bertemu dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang gak punya pengharapan, ya, seperti Bartimius, seperti pria yang ada di kolam Bethesda, berjumpa dengan Yesus, mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, untuk bisa sampai di sana, kita harus memiliki pikiran dan perasaan. Ketika kita membaca kitab Matius, kita bingung bagaimana caranya jadi garam ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi terang ya. Ketika engkau bangun hubungan dengan Kristus, engkau akan memahami, oh begini toh yang dimaksud dengan menjadi garam. Oh begini toh yang dimaksud dengan menjadi terang. Itu sebabnya ketika saudara dan saya membawa diri ini untuk mengenal Kristus dengan benar seperti daripada Alkitab, seperti apa yang ada di Alkitab, saya yakin pengenalan yang benar ini menjadikan kita terus terhubung dengan Tuhan. Ingat, kenapa kita harus mengenal Tuhan seperti yang ada di Alkitab? Karena dalam 2 Timotius pasal 3, 16 sampai dengan 17 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Anda bisa melihat di sini bahwa pengenalan yang baik tentang Kristus lewat Alkitab menjadikan engkau diperlengkapi dengan segala perkara-perkara yang baik yang memampukanmu menjadi agen-agen yang membawa perubahan. Kenapa pengenalan begitu penting? Kenapa kita harus mengenal Kristus dengan begitu penting? Roma pasal 12 ayat yang kedua. Paulus mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika seseorang memiliki pengenalan yang benar, ditambah lagi punya hubungan yang benar karena pengenalan itu, menghasilkan pribadi-pribadi yang mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupnya, apa yang harus dia kerjakan dalam hidupnya, sehingga benar-benar kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Agen yang membawa perubahan. Dimanapun kita ditempatkan, apapun status sosial kita, di lingkungan pekerjaan kita, hidup kita akan terus memberi dampak, memberi pengaruh yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.
hubungan itu menghasilkan keserupaan. Sakyus yang tamak, Sakyus yang korup, Sakyus yang penuh dengan nilai-nilai keserakahan. Begitu dia membuka diri untuk mengenal Kristus, terlihat dari dia rela mengejar, dia rela ingin tahu siapa Yesus, sampai naik ke pohon. Lalu sampai pada posisi di mana Kristus menumpang di rumahnya. Ini semua adalah proses hubungan yang menghasilkan keserupaan. Sakyus ketika dia mengenal dan terhubung dengan Kristus, dia melihat pikiran Kristus, dia melihat perasaan Kristus, dia melihat keinginan Kristus, yang akhirnya kita tahu Sakyus menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang murah hati, menjadi pribadi yang peduli dan penuh dengan belas kasihan. Mari kita tanyakan pada diri kita, berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudahkah kita membangun hubungan yang benar dengan Kristus? Dimulai dengan pengenalan yang benar tentang Kristus. Kalau hal itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya nilai-nilai yang dialami oleh Sakyus akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Ingat bahwa salah satu faktor utama untuk menjadi agen perubahan adalah hubungan dengan Kristus. Dan hubungan yang diawali dengan pengenalan yang baik akan menghasilkan sebuah keserupaan. Tidak peduli apa latar belakang saudara dahulu. Mungkin kau berkata, "Pak, latar belakangku buruk, jelek. Aku ini degil, Pak, penuh dengan dosa. Bahkan aku sampah masyarakat." Apakah mungkin Tuhan mau memakai aku yang seperti ini menjadi agen-agen atau pribadi-pribadi yang membawa perubahan? Kekasih Tuhan perlu ingat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Paulus pernah menuliskan kepada jemaat Korintus, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Jadi tidak peduli apa latar belakang kita. Selama kita mau mengenal Kristus dengan benar, lalu kita masuk dalam hubungan yang benar dengan Kristus, maka bersiaplah. Yesus yang diutus untuk membawa perubahan, saudara pun yang terhubung dengan Kristus, memiliki pikiran dan perasaannya, kita pun akan menjadi agen-agen perubahan seperti Kristus. Masih ingat saudara bagaimana seorang wanita Samaria yang begitu buruk identitasnya? Dalam Yohanes pasal 4, kekasih Tuhan bisa lihat di sana. Seorang wanita dengan lebih dari satu suami. Semua orang sudah gak anggap dia. Tapi ketika Yesus berjumpa dan wanita ini membuka diri untuk mengenal Kristus, lalu mengalami hubungan pribadi, persekutuan yang karib dengan Kristus di sumur Yakub, membuat dia mengerti pikiran, membuat dia mengerti perasaan, membuat dia mengerti kehendak keinginan Kristus, yang akhirnya dia berlari ke tengah kota Samaria, lalu menceritakan tentang Yesus Kristus yang mengubah, yang berjumpa dengan dia dan mengubah hidupnya. Apa yang terjadi saudara? Seorang wanita ini membuat Samaria dipulihkan oleh Tuhan. Lihat bahwa pengenalan yang benar menghasilkan hubungan yang membuat wanita ini serupa dengan Kristus, yang membawa perubahan. Saya tutup dengan sebuah kisah bagaimana sosok yang bernama Saulus, si penganiaya jemaat, bisa diubah menjadi Paulus yang akhirnya membawa perubahan bagi banyak orang.
Bukan banyak orang saja, kota, bahkan bangsa. Menjadi seseorang yang luar biasa. Mari kita akan lihat apakah yang terjadi di dalam diri seorang Saulus sehingga dia bisa menjadi Paulus. Filipi pasal yang ketiga ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wow. Apa yang dulu dianggap keuntungan, menganiaya jemaat, begitu dia kenal Kristus, semuanya dianggap rugi. Bahkan dikatakan 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Suatu pengenalan dan hubungan yang begitu luar biasa. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-10 dalam Filipi pasal yang ketiga. Sampai dia punya komitmen. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuannya dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Perhatikan. Hubungan menghasilkan keserupaan. Hubungan yang benar dimulai dengan pengenalan yang benar. Itu menghasilkan keserupaan. Di mana kita bisa memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Dan saya tutup dengan kesaksian yang terjadi bagaimana seorang Saulus menjadi Paulus yang berdampak bagi banyak orang, kota, dan bangsa. Galatia pasal yang pertama ayat 13-24. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju daripada teman-teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakannya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab. Dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan bahwa apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Mari kekasih Tuhan, bersiaplah menjadi agen-agen perubahan. Bersiaplah menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan seperti yang Tuhan mau. Bangun kembali pengenalanmu yang benar tentang Kristus dari sumber yang benar, yaitu Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Dan perdalam terus hubunganmu dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah. Sekalipun hari-hari ini ibadah kita harus online, tapi bukan berarti itu membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Lewat ibadah-ibadah yang ada saat teduh, ada penyembahan pribadi yang gereja ini buat. Ayo terus terhubung dengan Tuhan. Lewat pengajaran engkau dibawa untuk mengenal Kristus dengan benar. Dan bersiaplah sejak bulan ini, dimanapun kau berada, jadilah agen-agen pembawa perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pilihan dan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar hari ini Tuhan bahwa kami adalah garam, kami adalah terang. Untuk kami bisa mengerti tentang tugas kami sebagai garam dan terang, agen-agen pembawa perubahan. Biarlah Kau bawa kami terus dalam pengenalan yang benar. Roh Kudus, bawa kami, tuntun kami untuk mengenal sosok Kristus dari firman kehidupan yang ada dalam Alkitab ini Tuhan. Dan Roh Kudus bawa kami terus untuk terhubung dengan Engkau, supaya kami menjadi serupa dengan pikiran-Mu, serupa dengan perasaan-Mu, dan serupa dengan kehendak-Mu.
Dimanapun kau tempatkan kami Tuhan, biarlah pikiran, perasaan, kehendak Kristus ada pada kami. Seperti Engkau membawa perubahan, biarlah kami juga membawa perubahan bagi keluarga kami, lingkungan kami, pekerjaan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan, Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas semua kekasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap menjadi agen-agen pembawa perubahan, sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Mari sama-sama kita yang sudah mengikuti ibadah dari pujian hingga firman Tuhan, tiba saatnya saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kekasih Tuhan boleh perhatikan. Mari bersama-sama kita memberikan korban persembahan. Bapak Ibu bisa melihat ke layar kaca, ada QR yang Bapak Ibu bisa scan di sana. Anda bisa memberikan persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, persembahan misi, persembahan bangunan, dan diakonia. Diberkati setiap saudara yang sudah memberikan persembahan, dan gereja juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan di minggu-minggu yang lalu. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, yang berulang tahun di minggu-minggu ini, doa saya Anda semua senantiasa sehat dan limpah dengan berkat. Dan yang ketiga, saya sampaikan buat saudara ada satu program baru yang tadi sudah saya singgung di khotbah, yaitu program audio bagi jemaat yang tidak punya gadget yang pertama, bagi jemaat BMC yang tidak punya kuota, artinya, dan dia juga lansia. Jadi mereka yang di rumah tidak ada gadget, tidak ada kuota, akan bisa terus terhubung dalam ibadah. Karena nantinya kalau ibadah ini sudah new normal, maka ada himbauan dari pemerintah, anak-anak dan juga mereka yang di usia 65 tahun ke atas serta sedang sakit itu tidak boleh datang ke tempat ibadah new normal. Karena apa? Karena akan mudah terpapar. Itu sebabnya gereja sudah mulai hari ini, mulai minggu depan akan dipinjamkan kepada jemaat, yaitu audio-audio yang isinya sudah ada SD card di sana, isinya adalah ibadah-ibadah kita yang direkam secara audio, ya. Jadi ada pujiannya, ada firmannya, dan ada 3 seri ibadah di sana. Artinya jemaat dalam 1 minggu itu akan bisa mengikuti ibadah, mengisi waktu kosong, bisa mendengarkan ibadah kapanpun, bisa diulang-ulang. Jadi akan dibagikan hari Sabtu, nanti kemudian hari Rabu akan diambil lagi oleh petugas untuk diisi dengan program yang baru, lalu hari Jumatnya bisa dibagikan lagi, demikian seterusnya kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan pelayanan audio. Sekali lagi, pandemi corona tidak membatasi gereja untuk melayani jemaat. Pandemi corona tidak membatasi jemaat terhubung dengan Tuhan. Jadi biar lewat audio itu, jemaat-jemaat lansia, jemaat-jemaat yang nggak punya HP, jemaat-jemaat yang tidak punya kuota akan bisa terus mengikuti ibadah, menjadi dewasa dan berdampak. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan naikkan resolusi 2020. Yuk sama-sama kita ikuti ya. 2, 3. Saya jemaat BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau minggu ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarlah pengajaran-pengajaran yang boleh kami dengar di setiap minggu ibadah kami Tuhan, boleh menjadikan kami dipersiapkan menjadi agen-agen perubahan. Pribadi-pribadi yang membawa perubahan bagi banyak orang di lingkungan kami, sehingga lewat hidup kami orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga.
Terima kasih Tuhan buat setiap persembahan-persembahan yang boleh diberikan oleh semua kekasih Tuhan melalui transfer ataupun mengantarnya langsung ke kotak di gereja. Tuhan memberkati setiap persembahan daripada kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat jemaat yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan terus mengalir atas hidup semua kekasih-kekasih Tuhan. Berkati Tuhan program audio Gereja BMC. Gereja memperduli dengan jemaat-jemaat yang tidak punya gadget, tidak ada kuota. Mereka yang lansia, yang tidak mendapatkan siaran live daripada gereja. Biarlah mereka dengan program audio, mereka bisa terus terhubung dengan Tuhan. Dan mereka makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Indonesia, berkati kota Surabaya, berkati pemimpin kami. Kami percaya di tengah pandemi Corona akan bisa diselesaikan dengan baik Tuhan. Berkati dan sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang terdampak ekonominya Tuhan pulihkan, termasuk keluarga-keluarga jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat, mari kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulurkan tangan saudara kekasih Tuhan. Terimalah dan nikmatilah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Yang mengatasi